perempuan-perempuan yang Tuhan mau pakai bagi kerajaan Allah, baik di dalam rumah kami masing-masing, di dalam pekerjaan kami, di dalam gereja kami, di dalam tempat di mana Tuhan menempatkan kami. Tuhan, kami bersyukur, biarlah anugerah-Mu yang tidak terbeli, anugerah-Mu yang tidak dapat terucapkan, itu terus hidup berlimpah di dalam hati kami, menguasai seluruh kehidupan kami Tuhan, sehingga orang boleh melihat bahwa kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Allah yang begitu ajaib. Kasih-Mu berlimpah-limpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus mengajari setiap kami, menghibur setiap kami, menguatkan setiap kami, menolong setiap kami, sehingga tidak ada satupun dari kami yang hadir pagi hari ini akan pulang dengan sia-sia. Tetapi kami memperoleh kekuatan, anugerah, kelimpahan kasih karunia yang Tuhan janjikan di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom ibu-ibu. Apa kabar? Saya diberkati. Amin. Kita perempuan-perempuan yang dipilih, diselamatkan, dan diberkati Tuhan. Amin. Kalau kita tidak diberkati, bagaimana kita bisa memberkati keluarga kita, ya? Dan banyak orang. Kita diberkati dengan banyak hal di dalam hidup kita. Kita tidak cuma diberkati karena diselamatkan, diampuni, dikasihi, dijaga, dipelihara, dikuatkan, tapi kita diberikan anugerah-anugerah tambahan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Kita akan mulai belajar sedikit tentang bagaimana seorang wanita itu berperan di dalam membangun sebuah rumah yang penuh dengan anugerah. Amin ya ibu-ibu ya. Nah mungkin di antara kita ada yang merasa saya belum punya rumah tangga, begitu ya. Tetapi kita diperlengkapi untuk di mana kita tinggal itu menjadi rumah yang penuh dengan anugerah Tuhan. Baik kita masih dengan orang tua kita, kita dengan anak-anak kita sendirian, kita di rumah Tuhan, tapi di mana kita ada wanita yang dikasihi, yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan anugerah Tuhan itu hadir di mana dia ada. Amin ibu-ibu ya. Nah kita akan membaca beberapa firman Tuhan, tetapi kita baca dulu Amsal 14 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama ya. Firman Tuhan ini Amsal 14 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. Mau ditambahkan? Kita baca sama-sama dari HP-nya masing-masing dan Alkitab ya. 1, 2, 3. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan sendiri. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, wanita itu berperan penting dalam mendirikan rumahnya. Amin. Berperan penting untuk mempengaruhi di mana dia tinggal. Karena Alkitab mengatakan perempuan yang bijak mendirikan. Jadi yang mendirikan adalah perempuan. Dan perempuan yang bijak itu mendirikan rumahnya, membangun ya, build up. Tetapi yang bodoh itu meruntuhkan dengan tangannya. Jadi kita perempuan itu ada satu kekuatan sebetulnya. Ada suatu power, ada suatu kuasa di mana dengan tangan kita itu kita bisa mendirikan satu rumah. Tetapi dengan tangan kita juga kita bisa meruntuhkannya.
Nah, tetapi kita dipanggil menjadi perempuan yang membangun. Amin. Perempuan yang bijak, yang mendirikan rumahnya. Dan tidak ada satupun dari kita yang dipanggil dan akan meruntuhkan rumahnya. Amin, ibu-ibu. Kita semua dipanggil mendirikan rumah. Coba kita ulangi sama-sama. Saya dipanggil mendirikan rumah. Dipanggil mendirikan rumah. Ya, puji Tuhan ya. Jadi setiap perempuan yang bijak itu akan mendirikan, akan membangun rumahnya. Nah, membangunnya bagaimana? Membangunnya dengan apa? Persoalannya kan itu ya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat satu bagian firman Tuhan yang lain. Kita buka Matius 7. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kita melihat beberapa bagian firman Tuhan ini yang saya percaya ibu-ibu pernah membaca dan belajar. Tetapi kita mau rangkumkan bahwa inilah panggilan seorang perempuan yang dipercaya oleh Tuhan, yang bijak. Kita baca sama-sama, saya baca ayat 24, ibu-ibu ayat 25 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Ya, orang yang bijaksana itu seperti ini, yang mendirikan build up, ya, rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh, sebab didirikan di atas batu. Nah, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, perkataan Tuhan Yesus ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, di sini kembali dibandingkan, ada yang bijak, ada yang bodoh. Seperti tadi di Amsal 14. Nah, sekali lagi saya berdoa dan saya minta sama Tuhan, setiap kita di tempat ini dipanggil menjadi wanita yang bijak. Ya, amin. Tidak ada satupun dari kita yang dikuasai kebodohan. Amin. Roh Kudus menolong kita. Nah, perempuan yang bijak, yang mendirikan rumahnya, dikatakan di dalam Matius 7, bagaimana menjadi bijak, itu caranya mudah, ibu-ibu. Dikatakan apa? Dengan firman dan melakukan. So simple seperti itu, ya. Dengar firman dan melakukan dan taat. Kalau itu dilakukan, kita mulai membangun dasar dari rumah kita. Dan dasar itu akan menjadi dasar yang seperti batu, dikatakan firman Tuhan. Dasar yang kuat. Karena apa? Saya ada background bangun rumah. Kalau fondasinya itu tidak kuat, rumahnya tidak akan kuat. Ya. Tapi kalau fondasinya dikatakan tadi di Matius pasal yang ke-7 ini dari batu dan kuat, maka ada hujan, badai, ada angin ribut, itu tidak mudah roboh dan hancur. Nah, ibu-ibu, kita mau rumah kita itu kuat apa enggak? Ya, kuat. Caranya yang Alkitab katakan apa? Dengar firman dan taat melakukannya. Sederhana bukan? Tetapi ini yang susah dilakukan kadang-kadang ya, gitu. Sehingga apa? Ketika badai datang, ya, hujan deras datang, wah, bocor sana sini, ya, dindingnya basah dan sebagainya. Bahkan kalau itu tidak ada batunya sama sekali di bawah rumah kita, maka dengan segera semuanya akan ambruk. Seperti yang dikatakan di ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh,
yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ibu-ibu yang kita perlu perhatikan dan ingat, ketika firman Tuhan itu kita dengar dan kita tidak lakukan, kita harus kembali kepada Tuhan. Karena apa? Kita harus ingat akibatnya. Robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya takut sekali dengar firman ini. Karena apa? Dengan kita tidak melakukan firman Tuhan, dengan kita tidak mentaati firman Tuhan di dalam rumah kita, maka firman Tuhan mengatakan apa? Tidak cuma roboh rumah itu, tetapi hebatlah kerusakannya. Kata ini berlanjut loh. Artinya apa? Kerusakannya tidak hanya sampai pada saat itu, tapi akan terus terjadi dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Bahkan hebat kerusakannya sampai kalau realnya ke anak-anak, bahkan ke keturunan kita atau kepada extended family kita akan mempengaruhi. Nah, itu yang terjadi. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita kembali bangun rumah kita dengan dasar yang kuat ini. Dasarnya apa? Kita dengar firman, lakukan. Tidak cuma dengar loh ya, tidak cuma baca ya, tidak cuma ke gereja ya, tetapi taat melakukannya. Bukan taat yang kita bisa, bukan taat yang kita suka, bukan taat yang kita cocok. Nah, itu kecenderungan manusia berdosa. Tapi taat semua yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, ibu-ibu, apakah ini mungkin? Kalau saya yang jawab, itu tidak mungkin. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam kita, Roh Kudus yang dikirimkan menguasai kita, itu yang menyanggupan, yang memampukan kita melakukan dan taat akan firman yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu selanjutnya, kalau fondasi itu sudah diletakkan, kita harus bangun di atasnya, betul enggak? Nah, ini yang disebut atmosfer yang kita bangun. Nah, itulah yang kita mau mulai pelajari dan kita mau mulai terus lakukan. Atmosfernya itu atmosfer apa? Apa ibu-ibu? Atmosfernya. Judulnya apa? Hari ini anugerah. Ya. Kita membangun rumah yang penuh dengan anugerah. Jadi suasana, atmosfer, ya, apalagi ya istilah yang lain, yang dirasakan gitu ya, itu adalah anugerah. Penuh dengan anugerah. Nah, ini ibu-ibu yang kembali setiap hari kita harus kerjakan. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak, tapi kita perlu melakukan ini. Dibangun, diisi dengan anugerah. Dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, anugerah yang kita punya itu bukan usahamu. Betul enggak? Tetapi kasih karunia Allah. Jangan seorang pun memegahkan diri. Karena apa? Anugerah itu bagi kita, orang percaya, itu salah satu kata yang paling besar. Itu salah satu istilah yang paling powerful. Anugerah adalah pusat kehidupan orang percaya supaya dia bisa hidup di dunia ini. Karena apa? Karena anugerah itu adalah pemberian Allah yang free, tapi kita tidak layak menerimanya. Anugerah Allah itu diberikan dengan cuma-cuma tetapi tidak murah. Betul enggak? Karena apa? Karena anugerah yang diberikan kepada kita itu harus membuat anak Allah itu disalib. Dan tidak ada satupun yang bisa melakukan kecuali Kristus. Dan itu kita tidak layak menerimanya.
Nah, ini saya ingin menjadi dasar yang mengingatkan kita, ibu-ibu ya. Kita tahu ini, kita dengar ini, tetapi seringkali tidak mempengaruhi hidup kita dengan nyata. Tidak menjadi atmosfer di dalam rumah kita. Betul enggak? Karena apa? Kalau dia anugerah, ya, itu harusnya tidak sesuai diberi, tapi tetap diberi. Kita ini sesuai enggak? Diampuni. Enggak. Tapi tetap diampuni. Nah, atmosfer di rumah kita seperti itu apa enggak? Ya. Yang di rumah ini nih, enggak perlu diampuni. Kelewatan gitu ya. Keterlaluan. 20 tahun enggak berubah-berubah gitu kan ya. Lama banget loh itu, ya. Tapi yang namanya anugerah, ya. Tidak layak diberikan, tapi diberikan. Sama. Tuhan, saya ini kok tiap hari ada aja salahnya. Kalau malam kita datang sama Tuhan, ngaku dosa, ada aja loh. Tapi Tuhan tetap ampuni enggak? Nah, itu seringkali menegur saya, ibu-ibu ya. Kalau saya kesel, terganggu sekali. Pernah enggak seperti itu? Sama siapapun, terutama biar itu menjadi atmosfer rumah kita, ya. Oh, dia tidak layak memang diampuni, tapi saya mau mengampuni. Karena apa tadi? Firman Tuhan suruh kita mengampuni, suruh kita memanfaatkan, tidak sesuai diberi, tapi dibayar sama Tuhan. Nah, sama apa atmosfer di rumah kita seperti itu. Ini tidak mestinya tak kasih ini. Beneran nyebelin banget. Apalagi kalau dia datang, aku nggak perlu melayani dengan sebaik-baiknya. Sesuailah sama yang dia kasih, misalnya gitu ya. Sesuai dengan perhatiannya. Tetapi yang namanya anugerah memang nggak layak diberi, tapi kita berikan. Nah, itu yang harus kita isi di dalam rumah dan sekitar kita. Yang tidak layak tetap menerima. Itu namanya anugerah. Nah, kita mau tempat kita tinggal itu full of grace. Anugerah Tuhan itu melimpah di dalamnya. Karena apa? Karena kita ada di situ, ibu-ibu ya. Terus rasanya tidak berguna kita ini, tapi dibeli loh sama Tuhan. Dan harganya overpriced itu. Kita ini perempuan paling nggak rela kalau bayar overpriced gitu ya. Kalau bisa ditawar gitu ya. Iya gitu ya, benar. Saya juga sampai sudah menjadi kebiasaan dimanapun menawar, begitu kan? Iya kan? Itu ciri khas yang indah dari seorang wanita gitu. Tetapi kita ini juga nggak layak dibeli sama Tuhan, ibu-ibu. Nggak layak, tapi kita dibeli overpriced gitu loh. Ya, harganya kelewatan tinggi Tuhan membayar kita. Betul enggak? Saya kalau ingat ini itu, saya jadi jinjai gitu ya. Ya udah gitu ya. Dia ya memang enggak layak, aku juga enggak layak Tuhan. Tapi Tuhan bayar saya overpriced. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi hidup kita kalau mengingat semua anugerah ini, bukankah kita itu jadi orang yang penuh dengan anugerah? Sehingga atmosfer di sekitar kita itu menjadi penuh anugerah. Saya belajar ibu-ibu, saat saya kesel, rasanya tidak mau mengampuni, saat itu juga saya mau mengampuni. Benar enggak? Jadi apa? Jadi pengampunan itu menjadi lifestyle kita. Rugi ibu-ibu kalau nahan-nahan pengampunan. Yang rugi siapa? Kita sendiri ya. Nunda 1 jam, kesal 1 jam. Coba 1 jam yang lalu tak ampuni. Iya kan? Yang ganggu itu loh, ya. 1 jam saya sudah damai sejahtera, ya. Bu, enak aja, gitu ya. Ngomong gampang, memang ngomong gampang. Tapi tetap kita mau taat firman. Tuhan itu baik ibu-ibu. Begitu kita taat, kita dikasih loh, ya. Begitu kita datang sama Dia, kita dapat kelegaan. Bahkan kalau kita ngomong gini boleh, Tuhan aku kesel banget sama dia, aku kesel banget sama
siapapun lah sebutin. Tapi aku mau damai sejahtera-Mu menguasai hidupku. Aku tidak mau pengampunan-Mu dirusak oleh dia. Dan aku mau mengampuni dia di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau memberkati dia di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya deh ibu-ibu. Kelegaan, sejahtera, sukacita akan kita miliki kembali. Amin. Karena memang itu yang mengerjakan roh yang di dalam kita. Roh yang lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Ya. Kalau kita tidak mau mengampuni, maafkan, kita tidak mau memberi, yang senang sebetulnya siapa? Nggak ada kecuali iblis. Benar enggak? Nah kita ini hidup dibeli overprice sama Tuhan, tugasnya menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan yang lain. Amin ya ibu-ibu ya. Amin, puji Tuhan. Nah, Allah itu kudus, adil, sehingga dosa memang harus dihukum. Nah, disinilah kita itu belajar bertumbuh. Bagaimana melihat dosa adalah dosa, tetapi kita tetap mengampuni adalah tanggung jawab kita. Kita tidak bisa bilang, dosa itu tidak dosa karena sudah tak ampuni. Enggak, Allah itu adil. Allah itu kudus. Dia tidak mentoleransi dosa sama sekali. Demikian juga kita. Tetapi kita mau punya belas kasihan kepada mereka yang berdosa. Sehingga kita mengampuni dan mendoakan dia. Ya, ibu-ibu jangan sampai ada satu orang pun di rumah kita binasa. Karena kita tidak berdoa untuk dia. Ya, ibu-ibu tidak perlu gitu loh. Juga sama orang yang jahat sekali, kemudian terus tiap hari datang peluk-peluk dia, gitu kan? Ya, enggak disuruh begitu, disuruh mengampuni, berkati, tapi dosanya biar dikasihani Tuhan, jiwanya biar diselamatkan sama Tuhan, jiwanya supaya tidak dihukum di neraka kekal. Itu panggilan kita sebagai orang percaya. Lalu kita tidak lakukan itu, kita salah juga sama Tuhan. Betul enggak? Doakan pertobatannya. Doakan keselamatannya. Doakan supaya dia bertumbuh. Ya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, anugerah Tuhan itu tidak hanya mengampuni, tetapi memberi banyak yang baik yang kita tidak layak terima juga. Nah, membangun rumah itu tugas wanita yang bijak. Nah, sehingga apa ibu-ibu? Kalau kita ini bijak, kalau kita ini melakukan firman, kalau kita ini melakukan firman, kita ini mempengaruhi dengan anugerah Tuhan, maka apa yang terjadi? Seperti doa Bapa kami, kerajaan Allah itu datang di rumah kita, di bumi seperti di surga. Ya, kita ini sudah diselamatkan. Merasakan surga itu tidak cuma nanti tubuh dipanggil Tuhan, betul enggak? Ajaran yang salah ada beberapa tahun yang lalu, tidak enak di dunia ini, terus mereka bunuh diri bareng-bareng supaya ke surga bareng. Itu ajaran yang sesat, ya. Tetapi selama kita di bumi ini, Tuhan menjanjikan kita bisa mencicipi surga. Amin. Dengan apa? Menghadirkan kerajaan Allah di bumi, di rumah kita, di mana kita berada seperti di surga. Itu ajaran Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Sehingga apa? Hadirat Tuhan itu menguasai kita dan ada di rumah kita. Orang datang ke rumah kita, tahu Tuhan itu ada di situ. Yang susah didoakan, dihiburkan. Yang kesulitan ditolong, diberi jalan keluar. Nah, atmosfer ini itu menjadi harusnya utama di dalam rumah kita. Jangan di rumah kita itu ya adanya menuntut. Beberapa rumah seperti itu. Menuntut, kemudian menghakimi, ya, kritikal sekali, ya. Bahkan ada rumah-rumah itu yang sangat tidak mentoleransi satu dengan yang lain. Akibatnya apa? Yang dikatakan oleh Kolose 3 ayat 21. Tuhan ingatkan, hai bapak-bapak, jangan timbulkan akar pahit di dalam hati anakmu.
Karena apa? Rumah itu penuh dengan penghakiman. Saya tidak bicara atau tidak berkata yang salah tidak boleh ditegur, benar nggak? Tetapi kalau atmosfer di dalam rumah itu kritikal, bullying, ya, suka ngatain, suka kritik terus, suka menuntut, suka menghakimi, nyalain terus, dan tidak dirasakan atmosfer anugerah yang tadi kita terima, pasti di situ nanti ada banyak kepahitan di dalamnya. Nah, kalau hatinya pahit, anak-anak kita, suami kita, bahkan gembak kita di rumah, pekerja kita, kalau hatinya pahit, akhirnya yang keluar apa? Pahit juga, iya kan? Yang keluar pahit, dan ini awal daripada keruntuhan dan hebatlah kerusakannya. Ibu-ibu, banyak sekali anak-anak sekarang yang tumbuh di dalam kepahitan. Tapi kasih karunia Tuhan bisa memulihkan. Salah satunya kalau ada kehadiran kita yang membangun tempat kita dengan anugerah Tuhan. Amin, ibu-ibu. Ini menjadi doa kita. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita itu menjadi pahit, dipisahkan. Lalu ciri khasnya apa? Dia cepat withdrawal. Ada kesulitan, mundur cepat. Negatif, ya. Kemudian mudah marah, pesimis, tidak pede dengan dirinya. Begitu. Nah, itu kita doakan. Ada jalan keluar. Kita doakan, kita berkati orang-orang itu, anak-anak kita, pasangan kita, cucu-cucu kita, supaya apa? Tuhan pulihkan karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin, ibu-ibu. Ada kuasa Tuhan yang akan menolong. Nah, kita perempuan harus percaya kuasa Tuhan. Amin, ibu-ibu. Kita diberikan kuasa. Tuhan bilang, segala kuasa diberikan kepada Kristus dan diberikan kepada kita yang mau melayani Dia. Amin. Nah, kita pakai bahwa Kristus yang mati dan bangkit itu kuasanya hebat, kata Alkitab. Benar nggak? Kuasanya hebat. Tapi jangan sampai hidup kita tidak punya kuasa. Di mana kita tinggal, yang pahit tetap pahit, malah tambah pahit gitu ya. Yang susah tambah susah. Jangan. Di mana kita tinggal, anugerah Tuhan itu harus menyebar di sekitar kita, ya. Dan kuasa Tuhan itu akan menolong dan memperlengkapi kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita bicara soal mengampuni. Ternyata di dalam rumah itu ini yang paling susah. Ya, ini yang paling susah dan itu real. Saya pun belajar, ibu-ibu. Kalau saya mudah mengampuni suami anak-anak, saya belajar mengampuni sekitar saya. Benar enggak? Iya kan? Dan ini sesuatu yang real. Karena itu wanita yang bijak, yang membangun rumah dan hidupnya dengan anugerah, itu harus mau siap mengampuni. Mau ibu-ibu? Mau. Amin ya. Mau mengampuni. Mengampuni dan mengampuni. Dari situ orang-orang nanti akan juga bertobat. Dan mau minta ampun. Bu, kalau dia tidak minta maaf, masa saya maafin? Benar enggak? Ada enggak di rumah yang kayak gitu? Banyak ya. Susah banget gitu loh. Saya dulu ya belajar. Karena apa ibu? Di rumah itu kan daerah kekuasaan kita ya. Yang ketawa ngaku itu ya. Saya ngaku. Ya, apalagi kita sering di rumah, kita ngurusin anak gitu. Kita kerja pun pulang masih ngurusin rumah. Jadi rumah itu daerah kekuasaan wanita gitu ya. Jadi kalau kita salah pun jujur, susah banget gitu ngomong maaf. Ya enggak? Sampai saya suatu hari pernah dibilang, akhirnya kamu bilang sorry ya kan. Saya sampai sadar, saya jarang ya ngomong sorry.
Karena kalau ada kesalahan, saya merasa saya yang benar. Benar enggak? Benar. Iya kan? Oh iya. Pokoknya ada kesalahan di rumah, rasanya saya yang benar. Gitu kan? Nah, itu kekuatan kita kali ya. Enggak ibu-ibu ya, kita juga bisa salah. Lalu kita belajar juga datang. Supaya apa? Anak kita itu loh. Kalau pasangan enggak ngerti, ya udahlah serahin sama Tuhan ya. Anak kita belajar juga untuk mengampuni dan minta maaf, minta ampun gitu ya. Terutama ketika anak-anak besar. Ya. Itu dulu kalau anak-anak kecil ya, mereka enggak gitu ngeh kalau disalahin. Betul enggak? Lah mereka besar, mereka berkeluarga. Anak-anak bisa ngomong gini, "Mama kayak nggak pernah salah ya," gitu. "Mama kayak nggak pernah salah," gitu. Itu guyonan loh ngomongnya. Ya, waktu kita baik-baik, tetapi saya belajar, saya bisa salah. Dan saya akan datang ke kamarnya, saya akan datang atau waktu ngajak makan sama-sama, saya akan ngomong, "Sorry ya, kalau Mama salah. Sorry, Mama sudah salah. Dan Mama minta maaf. Biar Tuhan tolong kita, Tuhan tolong Mama." Nggak salah ibu-ibu ngomong sama anak kita, "Doain Mama ya, biar jadi Mama yang lebih bijak. Doain Mama nggak cuma supaya sehat, tapi supaya Mama itu bisa jadi berkat. Mama lebih sabar," misalnya gitu ya. "Doain Mama supaya Mama nggak salah terus soal itu. Gitu. Doain Mama ya jadi oma yang baik." Gitu kan ya. Doain Mama rajin. Ibu-ibu saya pernah males loh. Sampai saya tuh males gitu rasanya. Saya bilang, "Aduh Mama kok males ya. Doain ya supaya Mama rajin lagi," gitu. Nah, ini wujud kita belajar anugerah. Benar enggak ibu-ibu ya? Nah, seperti itu. Kita mau dan kita siap. Sehingga rumah adalah tempat di mana, ibu-ibu, ini kita harus ciptakan. Setiap orang di dalamnya itu mau kembali tanpa harus merasa layak. Amin. Setiap orang mau kembali tanpa harus merasa layak. Anak yang hilang itu tidak layak pulang di dalam Alkitab. Justru dia tidak layak, tapi dia tahu di rumah bapaknya dia pasti diterima. Dan rumah kita harus dirindukan anak-anak kita, di mana tidak cuma dia itu kembali bisa makan, bisa dipeluk, tapi dia diberkati, dia didoakan, dia diajak berdoa bersama-sama. Nah, ini penting ibu-ibu. Seringkali kita itu terpancang kepada hal-hal yang fisik, di mana kita menarik anak-anak pulang ke rumah, merindukan kita karena hal-hal yang fisik. Mungkin karena rumah lebih indah, masakan lebih enak, ya kan, lebih apa-apa nyaman. Enggak, tetapi yang namanya kerajaan Allah itu lebih tinggi lagi. Hadir di rumah kita karena tahu di rumah itu ada mama saya yang berdoa. Saya mau datang mendapatkan berkat doa-doanya. Nah, itu yang kita mau kejar. Anugerah Tuhan itu tidak terbatas kepada yang sifatnya fisik. Itu nanti penambah, ya. Wah, enak kalau pulang itu ya, meja makan lengkap, ya. Anak saya habis pulang dari Flores, sampai rumah makanan cuma 2 macam di meja. Tapi dia bilang apa sama adiknya? "Ini kemewahan," katanya gitu ya. "Ini kemewahan loh, Mama masak dan kok mau makan," katanya. Ibu-ibu, tapi kita semua tidak mau terbatas dalam hal itu. Ya, kita mau di rumah ini ada mama, ada ibu, ada perempuan yang kalau orang datang, dia ada kuasa doa. Amin. Dia ada firman yang keluar dari mulut mama saya.
entah itu menegur, entah itu menghibur, tetapi firman itu hidup. Benar enggak? Jangan sampai rumah kita tuh enggak pernah disuarakan firman. Enggak pernah ada kata-kata pertolongan Tuhan. Enggak pernah ada kata-kata ini anugerah Tuhan loh. Ini berkat Tuhan loh. Ini itu kemurahan Tuhan loh. Ini doa mama yang dijawab. Kita bersyukur, mama bertahun-tahun berdoa, Tuhan memberikan. Jangan sampai itu kata-kata itu tidak ada di rumah kita setiap hari. Baru rumah itu ada anugerah Tuhan. Ibu-ibu, kalau kita tidak pernah mengeluarkan firman Tuhan dari mulut kita, jangan harap anak-anak besar itu dengar kata-kata firman dari mulut kita. Amin. Memang itu hukumnya Tuhan. Ya. Kalau yang keluar dari kita itu hanya makanan, jajan, jalan-jalan, pakaian indah, merek, mereka akan cari itu. Benar enggak? Dan kalau kita tua, kita enggak bisa kasih itu, enggak cari kita lagi. Benar kan? Tapi kalau ada kuasa Tuhan, kuasa doa, firman yang digenapi, ada kerajaan Allah yang turun di rumah kita, maka itu akan membuat semuanya itu tertarik, walaupun dia tidak layak untuk kembali. Dia ada masalah, dia datang karena ada doa, ada berkat dari mamanya, omanya, saudaranya. Amin, ibu-ibu ya. Biar rumah kita menjadi rumah yang penuh anugerah seperti ini. Rumah yang penuh anugerah, penuh kasih, tapi penuh pengampunan. Memunculkan yang baik di dalamnya dan membuang yang jahat dalam nama Tuhan Yesus. Anak kita itu dikasih banyak kebaikan loh. Suami kita itu dikasih banyak kebaikan juga. Sebetulnya kadang kita nggak lihat aja, ya. Tetapi kita mau dengan anugerah Tuhan kita munculkan yang baik dan kita tolak yang jahat yang bukan dari Tuhan. Ada satu lagi atmosfer yang kita mesti ciptakan, ya. Di rumah yang penuh anugerah itu ada nilai-nilai kekal yang dihargai, dihormati. Tadi saya bilang apa? Ada firman, pengampunan, ada banyak anugerah, tapi ada beberapa hal penting. Misalnya, ibu-ibu, yang dihargai di rumah, kemurahan hati, ya, kesabaran, ya, itu dihargai di rumah kita. Di sekitar kita yang penuh anugerah, itu biar banyak kemurahan hati, banyak kesabaran, banyak sopan santun, etika. Orang Kristen itu, Alkitab bilang, Roh Kudus itu roh yang tertib. Benar enggak? Jadi, ada order yang baik di dalam Alkitab. Ada order yang baik di rumah. Ada order yang baik di gereja. Ada order yang baik di tempat kerja. Ada order yang baik di tempat ini. Ya. Nggak mungkin ibu-ibu kita mengajarkan di rumah ya. Ayo ke gereja. Anak-anak yang masih kecil. Ayo harus ke gereja. Tapi di gereja dia lari-lari keliling mimbar gitu ya. Ambilin segalanya sesukanya. Terus kita pilih apa kecil lucu. Nah, ya. Kita tetap mengajar bagaimana mereka menghormati Tuhan. Mereka menghormati orang tua. Menghormati hamba-hambanya. Ya. Menghormati orang yang dipanggil sama Tuhan. Ada order. Jadi apa yang dihargai di rumah kita? Yang dihormati dari anugerah Tuhan. Selain tadi yang susah-susah gitu ya, begitu. Apa? Kejujuran. Apakah dijunjung tinggi di rumah kita? Kesabaran, ya, kemurahan hati. Ada anak, ini kesukaanku, jangan kasih yang lain. Kita itu kesempatan ngajar. Kita diberkati lebih, kita bagi kepada yang lain. Ada Pak Satpam, ada teman-teman yang baik dan sebagainya. Kejujuran, sopan santun, etika, ya.
Jangan suruh anak saya itu manggil teman saya. Mama, itu ada Mega datang. Oh, cubit gitu ya. Walaupun saya manggil Bu Mega, Mega gitu kan. Kita harus koreksi. Itu anugerah yang kita hargai, betul enggak? Apalagi ibu-ibu, kebaikan, ya, kindness itu nyata, harus nyata di rumah kita, begitu. Nah, ini semua biar Tuhan menolong kita. Anugerah-anugerah ini menunjukkan bahwa Tuhan itu hadir dengan sifat-sifatnya. Dia rumah itu menjadi tempat yang aman untuk belajar. Anak kita bisa nggak jujur kadang-kadang, tapi di rumah dia biar belajar. Karena apa tadi? Kita ampuni, kita tarik kembali supaya dia belajar. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada akhirnya rumah kita nggak sesempurna itu, betul nggak? Ya, ada luka-luka, ada masalah, ada kepahitan, ada banyak ketidaksempurnaan, bahkan dosa yang mungkin pernah terjadi di rumah kita. Tetapi kasih Kristus itu memberikan pengharapan. Amin, ibu-ibu. Panggilan kita itu apa? Mulai sekarang kita ciptakan rantai yang baru, bahwa di rumah kita rantai anugerah itu berjalan mulai hari ini. Amin. Amin. Dan Tuhan mau sediakan itu. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Apapun yang terjadi di masa lalu, kita serahkan kepada Tuhan. Kita ampuni yang harus diampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi ke depan kita diberi kepercayaan menciptakan rantai yang baru, ya, di dalam rumah kita, di dalam hidup kita, di dalam anak cucu kita, semuanya ada rantai anugerah yang baru, ada rantai berkat yang baru, sehingga ke depan seluruh anugerah Tuhan itu digenapi dalam hidup anak cucu keturunan kita. Amin. Dan itu Tuhan janjikan, Tuhan berikan kepada kita, sehingga walaupun kita itu punya hidup yang lalu berat, tapi ke depan ada rantai anugerah. Amin. Yang dibangun di atas batu, di atas firman yang kita lakukan, yang diisi dengan atmosfer kasih karunia Tuhan, yang diisi dengan atmosfer anugerah Tuhan, yang diisi dengan atmosfer sifat-sifatnya Kristus, yang menyatakan kehadiran Tuhan, dan Roh Kudus itu terus menolong kita. Amin, ibu-ibu. Mari kita bangkit berdiri, kita terima semuanya ini, dan kita berdoa bersama-sama.